Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat-sahabat Logik Muslim, kita ketemu lagi. Kali ini topiknya nggak kalah menarik, yaitu poligami. Kenapa sih Islam membolehkan kita berpoligami? Apa alasannya gitu ya? Poligami kan sepertinya tidak adil untuk wanita gitu ya. Kok laki-laki diberikan hak untuk berpoligami? Apa aja kewajibannya sehingga dia boleh berpoligami? Saat ini saya ditemani sama salah satu kru dari Logik Muslim yang bernama Sinchan, yang sudah pernah melakukan poligami. Tapi herannya, kenapa dua-duanya istrinya malah nggak bisa dipertahankan. Nah, ini salah satunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar, Chan? Baik lagi. Aduh, berat banget. Yang sudah melakukan juga. Iya. Iya. Tapi sekarang lu udah menikah lagi ya, Chan ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah nikah lagi dan sekarang keluarga gua fine aja. Makin hebat lah keluarga gua. Iya. Nah, kira-kira nih, Chan, gue pengen tahu pengalaman lo melakukan poligami. Apa sih waktu itu pertimbangannya gitu? Oke, kalau pertimbangan awal sih kan poligami boleh di Islam ya kan, itu pertama. Gua ada pembenaran di situ. Iya. Jadi gua melakukan poligami karena enggak haram kan, yang gua tahu gitu. Gua juga kan tahu juga Islam dikit-dikit. Dan enak. Iya. Oke. Yang kedua, ini nggak klasik sih, tapi ini kenyataan. Nggak ada laki-laki yang akan berpoligami bila mana nggak ada masalah dalam keluarganya. Jadi mungkin kalau gua pada saat itu gua pengen merasa gua menjadi kepala rumah tangga dan imam yang baik buat di rumah gua, dan gua menemukan itu di istri kedua gua dulu. Oh gitu. Emang kenapa memang istri pertama seperti apa sih? Ya, merasa kurang jadi kurang atau... jadi nggak dirasa gitu sebagai kepala rumah tangga gitu lagi. Kan laki-laki apa sih yang pengen? Cuma satu, dihargain. Iya. Laki-laki cuma itu doang. Iya. Duit banyak apa banyak, tapi kalau misalnya kita nggak dihargain di rumah, itu udah kayak neraka rasanya kayak gitu bro. Akhirnya gue coba lah, dan enak bro. Enak ya, udah jadi curhat nih goblok. Enak beneran, enak. Mantep lah, cuma ya kalau gue cerita dikit gini Ki, poligami itu berat. Berarti gimana? Sorry, gue tanya pertama ya. Okay. Waktu lo melakukan pernikahan yang kedua ini, istri lo tau nggak yang pertama? Itu dia. Oh. Harus bohong. Kenapa gitu? Ya kalau gue nggak bohong, ya buktinya gue bohong itu gue bisa jalan 3 tahun bro, dan gue indah banget hidup gue. Rezeki gue bagus, ini bagus, ini bukan yang ngajarin poligami, bukan. Iya. Bagus semuanya, makin bagus lah hidup gue karena gue membiayai 2 wanita yang gue cintai. Kayak gitu loh. Jadi karena gue mencintai, menafkahi 2 wanita, Allah mungkin baik sama gue kan. Dikasih gue rezeki yang bagus. Makin bagus lah gue dengan dua istri. Ya itu dia, karena gue ini orang, ya mungkin darah gue ada darah baik kali ya. Bohong itu aman. Dan gue punya darah baik, akhirnya gue jujur. Oh iya. Waktu bohong tuh pernikahan lo dua-duanya aman? Aman. Okay. Tapi karena 3 tahun akhirnya gue merasa bersalah. Gue jujur sama istri gue yang pertama. Dapat sih, oke, pertama sebulan 2 bulan, kesonoinnya berantakan. Kenapa gitu malah? Ya itu dia. Jadi kita ternyata jujur itu nggak keren. Goblok kan? Jujur itu gak keren bro. Iya. Jadi gue pikir jujur itu bener, jujur itu malah petaka buat gue. Oke. Malah, dan disitulah gue merasa gue satu kalinya gue menyakiti hati wanita yang paling kejam ya di situ tuh. Gue nyakitin dua hati wanita itu gitulah. Jadi ya gitulah. Dari yang gue pertama kali gue menyetujui poligami, setelah ini gue nggak suka mau poligami gitu. Oh. Karena
akhirnya mungkin karena itu dia Ki, gua nggak bisa adil secara lahiriah, mungkin gua adil batiniahnya nggak bisa adil gitu. Berat juga kan bro ya? Banget ya? Berat banget. Kan lo juga pernah cerita nih waktu itu sama gue bahwa waktu lo sama istri pertama, istri kedua lo iri gitu kan, ada itu waktu istri kedua gua di sana yang di sini ditelepon gitu. Karena kan dia tahu kan. Pada waktu itu kan sebelum tahu dia pikir gua lagi kerja kan, karena gua bohong kan. Dia pikir gua kerja, jadi nyantai-nyantai aja, nggak ditelepon, nggak di video call. Nah sekarang lu pikirin, gua lagi ahu-ahu, iya kan? Terus gua di video call, gimana ceritanya? bingung setengah mati ini. No comment gua. itu kejadian Ki, seperti itu. Kita lagi indah-indah, kita lagi lope-lope gitu. Tiba-tiba di video call gimana? Gua nggak angkat ya video gua. Iya. Dan dia udah tahu. Ya gua angkat kan. Mama. Iya begitu dah. Pusing lagi. Lu manggil mama yang pertama, mama yang kedua? Mama yang pertama. Dua-duanya Pak. Mama dua-duanya. Iya. Jadi rancu ya. Aduh kacau dah. Kan ya begitu deh. Jadi emang sebenarnya apa ya? Kalau gue pikir-pikir, ada juga sih kakak gue pernah bilang kalau lu mau poligami, lu mesti punya sifat kepemimpinan yang kuat sekali gitu loh. Bahwa lu mesti bener-bener, oh iya lo istri lo ini, lo di sini ya gitu, lo di sini ya. Hari ini lo gue sama ini ya. Jadi porsinya tuh benar-benar pas gitu loh. Nah, gitu. Termasuk juga pembagian ini, Chan, termasuk juga pembagian penghasilan nih misalnya nih ya. Ya kan? Misalnya istri pertama kan udah pasti udah punya anak ya. Ya, anak lo waktu itu kan 4 orang ya. Ya jadi berarti penghasilan dia tuh penghasilan lo tuh lebih banyak ke istri pertama lo. Yang kedua karena lo belum punya anak ya udah secukupnya gitu. Yang penting kebutuhan pokoknya terpenuhi gitu ya. Termasuk untuk belanja make up segala macam pakaian itu juga sih. Enggak, ntar dulu Ki. Jadi yang bini gue yang pertama, yang kedua ini juga gue janda. Karena menurut gue itu janda itu patut disayang gitu loh kan. Ada hadisnya Ki, gimana Ki, gue nggak ngerti Ki. Gue pernah denger itu. Coba jadi nikah, gue juga nikah itu bukannya semata-mata buat seks. Gue lihat cakepnya apa enggak, gue lihat dia punya anak kok, dia punya anak 3 malah. Dan gua nggak mengurangi jatah dari uang gua, gaji gua waktu itu gua di stasiun TV gua kerja, gua taruh buat bini gua, ATM gua kasih, gua dapat kerja, gua penghasilan lain buat yang ini. Jadi udah adil banget kalau masalah duit. Ya, lu tau gua orang kaya dikit-dikit kan. Orang kaya dikit-dikit. Orang kaya tuh banyak. Gimana sih lu? Enggak, orang kaya lah gua dikit-dikit gitu. Nah, gua adil kalau itu. Iya. Yang beratnya itu. Jadi oh iya, tadi yang benar nggak gitu, yang ada katanya kita harus baik sama janda-janda yang gimana itu, ada nggak sih? Ya sebenarnya ada, jadi ya hadisnya itu kalau paling baik merawat janda-janda. Nah karena kecenderungan kita terhadap perempuan gitu, paling baik ya dinikahi gitu. Jadi sebenarnya kalau kita membantu janda dinikahi karena takutnya timbul fitnah gitu kan, misalnya kita membantu gitu kan, kok orang ngebantu aja nggak ada timbal baliknya, apa benar bantunya cuma ikhlas gitu, nggak ada ininya gitu. Jadi untuk menghilangkan fitnah juga sih gitu. Nah terus nih Chan ya, jadi poligami itu kenapa diperbolehkan sama ajaran Islam ya? Secara Islam ini, secara Islam nih. Oke, gimana Ki? Kita jelasin ke teman-teman Ki. Di Al-Quran tuh ada ayatnya. Jadi menikahlah 2, 3 atau 4. Tapi kalau kamu tidak berbuat adil, menikahlah 1. Jadi yang disarankan benar-benar 1 gitu. Ini sebenarnya apa? Ini sebenarnya penghormatan terhadap perempuan gitu. Bahwa kalau lo mau menggauli gitu ya, tertarik dengan perempuan, lu tanggung jawab, ambil tanggung jawabnya itu dari orang tua gitu. Makanya syaratnya nikah itu mesti ada walinya itu orang tua. Jadi pelimpahan tanggung jawab dari orang tua yang mesti lu ambil gitu. Jadi tugasnya
laki-laki itu utamanya itu ada dua di Al-Quran tuh ya, yaitu memberi nafkah dan yang kedua melindungi. Itu Chan. Gitu. Masalah lu mau berpoligami boleh-boleh aja, asal lu sanggup untuk adil gitu. Ya, pertama jadi lu mesti punya penghasilan yang baik pasti gitu. Yang kedua yang paling penting adalah lu mesti punya pengetahuan agama yang baik sehingga lu bisa mengajarkan hal-hal yang baik, menguatkan bahwa apa ya, bahwa ini semua tuh titipan, termasuk laki-laki gitu ya, yang berpoligami gitu. Jadi jadi istri itu beranggapan bahwa suaminya itu juga titipan dari Allah gitu. Bisa aja Allah itu mengambil suaminya misalnya dengan cara meninggal dunia gitu. Kematian. Iya, kematian gitu. Nah, itu kan diambil secara utuh gitu ya. Nah, ini kalau misalnya di poligami enggak kehilangan, cuma beberapa saat sama istri yang lain. Beberapa saat sama dia gitu kan. Gitu. Tapi itu memang enggak gampang gitu, apalagi sifatnya perempuan yang apa ya, lebih emosional daripada laki-laki gitu. Gitu. Oke nih, gue ada pertanyaan nih Ki, teman gue di WhatsApp gue nih Ki, dia tahu kita mau ngomongin ini Ki. Iya, iya. Jadi dia ngomong gini, apakah poligami dapat dikatakan sebagai gaya hidup di Islami? Iya. Bisa gitu. Zaman dulu emang udah, karena mungkin pertanyaan ini karena dilihat di zaman dahulu kala cerita-cerita kita kan, Nabi kita ini mohon maaf, jadi dia, tapi memang kenyataannya kan, Nabi kita istrinya 13. Alhamdulillah. Ya kok alhamdulillah. Ya, maksudnya hebat banget. Nah itu gue dua aja gue pusing gitu. Iya, karena nah, ya Nabi kita, ya makanya susah emang jadi Nabi itu susah. Iya, karena kan beliau kan bisa ngeyakinin istri-istrinya bahwa kamu menjadi istri saya, ya kan? Kamu menjadi istri saya, kamu jaminannya surga, gitu. Apa yang saya tidak melakukannya ini untuk kesenangan saya, tapi untuk apa ya, untuk kemaslahatan banyak orang. Salah satunya misalnya salah satu istri Nabi itu ada yang Yahudi. Oh ya? Kita nggak tahu ya. Nggak. Kenapa dia begitu, supaya menarik orang-orang Yahudi untuk bisa masuk Islam juga. Oke. Dan cuma dari 13 istrinya cuma satu yang perawan kan, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha kan. Yang lain itu janda perang, janda dari suku mana. Jadi supaya untuk mengakomodir supaya lebih banyak orang bisa masuk Islam gitu. Jadi kalau kita ada pesawat gitu. Nah kalau ini dulu. Nggak usah, ada pesawat mau diapain? Rumah lu keren juga berarti. Gini. Berarti kalau kita ngikutin, kita banyak istri, berarti kita kan ngikutin sunnah Nabi itu berarti. Dapat pahala dong berarti. Ya sekarang iman lo sebisa itu enggak, makanya itu diferensiasinya, pembedaannya antara Nabi dengan umatnya. Nabi bisa sampai 13 karena level keimanannya. Ya lo cuma ditakar sama Allah bisanya cuma 4 gitu, bisanya cuma 4. Nah agama-agama lain di kitab-kitab agama lain itu nggak ada yang menyebutkan angka berapa lo bisa menikah. Hanya di Al-Quran yang ada gitu. Kita boleh 4. Kita boleh 4. Di Kristiani itu di Buddha tuh nggak ada. Tapi mereka dari pemuka-pemuka agamanya ya, dari kalau kita tuh ulamanya ya. Dari ulama mereka itu memang mendoktrin bahwa punya istri cuma satu. Gitu. Tapi dari ajarannya secara kitabnya nggak ada gitu. Di Bible tuh ada bahwa Sulaiman, kalau di Bible kan Solomon ya, itu istrinya sampai ribuan. Oh ya? David atau Daud juga istrinya banyak juga gitu. Jadi zaman dulu tuh kenapa zaman dulu tuh orang banyak istri? Nah itu salah satunya Al-Quran, Allah memerintahkan udah 4 aja gitu. Gitu. Jadi orang tuh zaman dulu bisa punya ratusan, puluhan istri. Nah makanya di ini tuh lo nggak akan kuat punya banyak. Udah 4 itu udah paling banyak. Gitu. Nah dulu gini Ki, satu lagi Ki. Ya. Mungkin gua ini ada dari kaum perempuan nih. Ya.
Waktu itu kan gua kan dulu orang yang sangat setuju dengan poligami. Iya. Dulu gua, tapi sekarang gua udah agak jiper lah, udah agak takut gua, jadi udah kurang ya nggak tapi setuju. Nah dulu ada pertanyaan kayak gini Ki, kenapa di Islam itu poligami itu boleh? Iya. Tapi kenapa poliandri nggak boleh? Katanya Islam itu adil. Iya. Kenapa Islam nggak adil di ranah itu? Iya. Misalnya nih, satu perempuan, istri lakinya ada 4 atau 5. Iya. Nah sekarang kalau dia punya anak, itu dari mana? Dari suaminya yang mana? A, B, C, D, E. Oh binnya ya. Iya dong. Iya. Gitu. Ya di makamnya nanti ada bin bapak ini. Jadi ada 4 bapaknya, nggak apa-apa kali gitu. Ini kan seru juga. Makanya sebenarnya Iya. perempuan itu di rahimnya diberi nama ini kan apa? Diberi nama rahim gitu. Rahim kan dari kata Ar-Rahman Ar-Rahim ya kan? Oke. Kasih sayang gitu. Iya, Jadi dia memang nature-nya itu lebih banyak kasih sayangnya gitu. Gitu, lebih banyak kasih sayangnya. Jadi dia sebenarnya perempuan itu cenderung untuk setia sama satu laki-laki gitu. Gitu. Oh, itu wanita yang benar. Itu yang benar gitu. Cenderungannya itu begitu gitu. Ya. Nah. Gimana? Terus apa jadi gimana? Gue bingung banget dengerin dulu deh. Iya, jadi kecenderungannya banyak lagi gitu. Nah, salah satunya itu gitu loh. Nah, kalau laki-laki ini sebenarnya minta maaf ya, syahwatnya yang lebih banyak gitu. Setuju. Jadi misalnya banyak hal yang kenapa laki-laki itu melakukan poligami misalnya. Ini kalau udah wajib, ada juga bro yang kondisi udah wajib. Misalnya istrinya itu sudah lagi sakit gitu ya. Oke. Gitu. Oke. Nah, daripada dia akhirnya maaf buang sembarangan gitu kan. Jajan lah. Entah jajan, entah sendiri gitu kan, itu nggak boleh gitu loh. Oh, kita onani nggak boleh? Nggak boleh. Di Al-Quran nggak boleh bro? Nggak boleh. Nah, banyak loh Nah, orang yang pada biasanya kalau kita melakukan masturbasi gitu kan kita nonton nih kan. masturbasi onani kalau Iya, cowok tuh onani. Sama. Oh sama aja. Sama. Oh iya. Sama. Oh berarti nggak boleh Ki? Nggak boleh. Oke, gue ada ilmu nih berarti. Jadi Gue sepengetahuan gue nggak tahu itu. Jadi cuma bukan begitu. Jadi efeknya lu tuh ngebayangin wanita lain ya nggak? Emang resep gitu. Iya begitu. Iya. Jadi kagak boleh. Jadi kita tuh maaf ya, yang LGBT juga begitu gitu loh. Kita punya kecenderungan masing-masing gitu loh. Menghayal ya kan. Menghayal. Seru sambil tiduran. Koprak gitu. Oh nggak boleh gitu. Nggak boleh gitu. Makanya lu bahasa kasarnya lu tuh nyampah di bumi lah. Oh iya. Gitu loh. Daripada itu mendingan lu udah wajib untuk melakukan pernikahan poligami. berikutnya gitu. Oke, terus apa lagi Kis? Selain dari orang yang kita memang udah itu, orang yang apa tadi yang sakit apa? Iya, ada juga jadi tingkatannya tuh misalnya sunnah gitu. Kalau sunnah ya itu lo baik-baik aja gitu kan. Rumah tangga lo ya dengan istri pertama ya baik-baik aja, nggak ada masalah gitu kan. Ya lo mau menikah lagi karena untuk supaya lo punya generasi banyak apa keturunan lo yang soleh-soleha gitu kan. Boleh aja gitu, tapi lo punya kemampuan secara finansial gitu kan. Boleh aja. Ada juga yang haram, misalnya lo melakukan itu dengan syahwat lo yang besar gitu ya. Karena gua ini udah cakep banget itu, ini perempuan udah cakep banget, gua udah pengen ini lah gitu. Jadi pikirannya cuma ke syahwat lo. Oh itu haram? Itu haram. Nggak boleh. Nggak boleh gitu. Nah, terus udah gitu. Jadi Allah memerintahkan pokoknya apapun ya hidup kita. Jadi di doa sholat itu kan ada wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pokoknya hidup inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pokoknya sujud, ibadah kita, hidup kita, mati kita hanya karena Allah. Dan kita melakukan ibadah ini untuk kita sendiri, untuk diri kita. Jadi karena Allah dan untuk kita. Itulah rahmat dari Allah SWT. Oke, mungkin closing statement gitu. Ya. Mungkin dari gue dulu kali, boleh nggak bro? Silakan. Gue kasih ke teman-teman. Iya silakan. Selaku mungkin gue closing statement gue nih buat teman-teman yang
belum siap buat berpoligami, bersiap adil untuk lahiriah dan batiniah, mendingan gak usah. Gitu ya. Gitu kalau gua. Oke, kalau closing statement dari Kiki gimana buat teman-teman? Ya memang benar sih gitu, makanya disarankan sama Allah kalau nggak bisa adil udah satu aja gitu, satu aja, dan itu akan membuat lo jauh lebih bahagia gitu, jauh lebih bahagia gitu. Kalau lo memang punya sifat kepemimpinan, udah building kepemimpinan lo, leadership lo dengan baik, dan lo punya pengetahuan agama lo dengan baik, lo bisa mengguide anggota keluarga lo dengan baik, ya silakan aja gitu. Tapi banyak kalau misalnya orang-orang Islam yang menentang poligami, aduh gua nggak setuju gitu. Karena Allah aja ngizinin gitu loh. Siapa kita yang menentang? Itu aja sih. Siap. Ada lagi yang mau ditanyain, bro? Cukup lah, bro. Closing aja, bro. Kayaknya udah cukup gua. Sebenarnya sih masih pengen banyak ini. Cuman ya waktunya mungkin ini lu kan mau ke Amerika kan lu hari ini. Gue mesti ngertiin juga ini waktu lu sempit banget soalnya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, bro. Oke, siap. Ya, Thank you, bro. Gue senang banget akhirnya lo menikah lagi dengan satu wanita dan anak-anak lo. Widya Hasanah namanya. Widya Hasanah. Istri gue yang sekarang. Hasanah surga. Surga. Jadi ini istri gue adalah kado terindah buat gue dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah. Amin. Allah. Itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.